Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dea Rahma Agusti dan juga satu teman saya yaitu Rahma Nurmala. Kami berdua ingin mempresentasikan tentang materi yang berjudul Strategi Seleksi dan Penempatan dalam Sumber Daya Manusia. Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, sumber daya manusia telah menjadi salah satu aset paling berharga bagi organisasi. Proses seleksi dan penempatan yang tepat memastikan bahwa organisasi mendapatkan individu-individu yang tidak hanya memiliki keterampilan yang dibutuhkan, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Dengan menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, organisasi dapat meningkatkan produktivitas dan juga inovasi. Namun, proses seleksi dan penempatan bukanlah tugas yang mudah. Organisasi menghadapi berbagai tantangan, seperti persaingan untuk mendapatkan talenta yang terbaik dan juga perubahan kebutuhan organisasi yang cepat. Selanjutnya, ada pengertian seleksi sumber daya manusia. Menurut Gary Dessler, 2017, seleksi adalah proses pemilihan individu dari sekelompok pelamar yang paling memenuhi syarat untuk menduduki suatu jabatan atau posisi tertentu di organisasi. Dengan seleksi yang tepat, organisasi dapat meminimalisasi risiko salah rekrut dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Pengertian penempatan SDM. Menurut Hasibuan 2016, penempatan karyawan adalah kegiatan menempatkan orang-orang yang telah diterima pada posisi yang sesuai dengan keahlian, bakat, dan minatnya. Penempatan yang baik akan meningkatkan produktivitas kerja, kepuasan kerja, dan mengurangi tingkat perpindahan atau turnover karyawan. Tujuan seleksi SDM yaitu menjaring kandidat yang berkualitas. Seleksi bertujuan menyaring pelamar kerja agar diperoleh individu yang memiliki kualifikasi terbaik. Mencocokkan individu dengan posisi kerja, seleksi membantu organisasi menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat, sehingga kinerja bisa optimal. Mengurangi biaya kesalahan rekrutmen. Proses seleksi yang baik dapat mencegah kesalahan dalam penerimaan karyawan yang tidak cocok. Tujuan penempatan SDM 1. Meningkatkan produktivitas kerja. Penempatan yang tepat mendorong karyawan bekerja lebih efektif karena berada dalam lingkungan kerja yang sesuai dengan keahliannya. Yang kedua, mengembangkan potensi karyawan. Dengan menempatkan seseorang di posisi yang tepat, perusahaan dapat membantu karyawan berkembang secara profesional. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan kerja. Karyawan yang merasa cocok dengan tugas dan lingkungan kerjanya cenderung lebih puas, loyal, dan termotivasi. Yang keempat, mengurangi turnover dan konflik kerja. Penempatan yang sesuai dalam menekan angka perpindahan kerja dan menghindari ketidaksesuaian yang berpotensi menimbulkan konflik. Strategi seleksi dan penempatan sumber daya manusia yang efektif dalam meningkatkan kinerja. Untuk tahap 1 ada analisis dan jabatan. Untuk tahap 2 ada metode seleksi. Untuk tahap 3 ada penempatan karyawan dan juga tahap 4 pengaruh terhadap kinerja organisasi. Tahap 1, analisis dan jabatan. Analisis dan jabatan merupakan proses pengumpulan, pencatatan dan juga evaluasi informasi yang berkaitan dengan suatu jabatan tertentu. Salah satu pentingnya analisis jabatan ialah memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan dalam berbagai fungsi sumber daya manusia. Untuk tahap 2, ada metode seleksi. Metode seleksi merupakan berbagai cara yang digunakan oleh organisasi untuk memilih kandidat terbaik dari sekumpulan pelamar. Yang umum digunakan ialah wawancara, tes, pusat penilaian dan juga pemeriksaan referensi dan juga lain-lainnya. Tahap ketiga, penempatan karyawan. Penempatan karyawan merupakan proses penting dalam manajemen SDM yang bertujuan untuk menempatkan karyawan pada posisi yang tepat sesuai dengan keterampilan, pengetahuan, dan lain-lain. Pentingnya penempatan karyawan yang tepat salah satunya yaitu untuk keberhasilan organisasi. Tahap keempat, pengaruh kinerja terhadap organisasi. Ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana SDM dikelola, terutama dalam hal seleksi dan penempatan karyawan.
Adapun salah satu cara organisasi mengatasi tantangan dalam menerapkan strategi seleksi dan penempatan sumber daya manusia yang efektif, yaitu pengembangan strategi yang komprehensif, yakni dengan cara pahami tantangan, integrasikan strategi, tingkatkan seleksi, tingkatkan penempatan, atasi tantangan spesifik, dan juga evaluasi berkelanjutan. Soal yang pertama, bagaimana peran teknologi dalam mendukung proses seleksi dan penempatan karyawan di era digital saat ini? Berikan contoh penerapannya. Jawabannya, teknologi berperan besar dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi proses seleksi dan penempatan karyawan. Sistem rekrutmen daring memungkinkan perusahaan menjangkau kandidat yang lebih luas dan memproses lamaran secara otomatis. Penggunaan AI dapat membantu menyaring CV dan bahkan melakukan wawancara awal melalui chatbot. Selain itu, teknologi asesmen online memungkinkan perusahaan menguji kemampuan teknis dan kepribadian kandidat secara real time. Contohnya, perusahaan teknologi menggunakan platform tes online untuk mengukur kemampuan pemrograman calon karyawan sebelum melanjutkan ke tahap wawancara. Soal kedua, bagaimana peran teknologi dalam mendukung proses seleksi dan penempatan karyawan di era digital saat ini? Berikan contoh penerapannya. Jawabannya, teknologi berperan besar dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi proses seleksi dan penempatan karyawan. Sistem rekrutmen daring atau online recruitment system memungkinkan perusahaan menjangkau kandidat yang lebih luas dan memperoleh lamaran secara otomatis. Penggunaan artificial intelligence atau AI dapat membantu menyaring CV, menganalisis data kandidat, dan bahkan melakukan wawancara awal melalui chatbot. Selain itu, teknologi asesmen online memungkinkan perusahaan menguji kemampuan teknis dan kepribadian kandidat secara real time. Contohnya, perusahaan teknologi menggunakan platform tes online untuk mengukur kemampuan pemrograman calon karyawan sebelum melanjutkan ke tahap wawancara. Contoh studi kasus nyata tentang strategi seleksi dan penempatan SDM di Indonesia. PT Unilever Indonesia menerapkan strategi seleksi dan penempatan yang ketat untuk mengelola lebih dari 6.700 karyawan per 2013. Seleksi dilakukan dengan sistem yang transparan dan berbasis kompetensi, sehingga karyawan yang direkrut benar-benar sesuai dengan kebutuhan posisi. Penempatan karyawan didasarkan pada sistem reward yang adil untuk mendorong karyawan berprestasi. Strategi ini membuat Unilever mampu mempertahankan karyawan berkualitas dan meningkatkan produktivitas perusahaan secara signifikan. Bunga mawar harum semerbak, mekar indah di pagi hari. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di lain hari.